persoalan Sumber Kelampok ini begitu lama, sehingga beliau yang bisa. Kalau saya bagaikan dewa kalau Pak Koster ini. Karena saya selaku pelaku juga dalam hal perjuangan. Dari saya masih SMA sampai saya sudah punya anak, punya cucu baru selesai berkat Bapak Gubernur Koster. Kalau saya tidak terhingga tidak terhitung utang saya terhadap Bapak. Atas Asungkerto Waranugrahanya pada hari ini Selasa Angarewage Pahang tanggal 18 Mei 2021 kita dapat hadir berkumpul di tempat ini dalam rangka penyerahan sertifikat hak milik tanah kepada warga Desa Sumber Kelampok, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Saya yakin hari ini merupakan hari bersejarah dan membahagiakan bagi warga Desa Sumber Kelampok karena baru mendapatkan sertifikat kepemilikan hak atas tanah secara gratis dibiayai penuh dari APBN. Oke, Pak Jero, ini tentang napi wastana redistribusi tanah kemarin yang dilakukan oleh Pak Koster. Ini kan sangat bernilai, sangat bersejarah lah ya, karena hampir 1.600 lebih sertifikat sudah diberikan kepada masyarakat Sumber Kelampok. 2 tahap kalau nggak salah ya, bisa dijelaskan Indonesia ngalami pahit getirnya perjalanan sejarah ini tentang Sumber Kelampok itu gimana Pak? Dari mana mulai? Kalau saya sendiri selaku warga sebelum saya jadi perbekal pada saat itu sebenarnya kami ini melanjutkan perjuangan dari tetua kami. Kalau kita baca pada register desa secara administrasi, perjuangan Desa Sumber Kelampok itu sudah mulai dari tahun 50-an. 50-an. Bahkan desa persiapan itu di tahun 59. Sudah ada perbekal di tahun 59. Desa persiapan. Desa persiapan yang sebelumnya itu merupakan bagian dari Desa Sumber Kimah. Oh, okay. Jadi awalnya Sumber Kimah. Kalau kita berbicara masalah tanah, yang jelas di sini pada waktu saat itu 2 PT yang mengelola. PT Dharma Jati dan PT Margarana. PT Dharma Jati itu luasannya 224 hektar kurang lebih. Yang mana letaknya di Banjardinas Sumber Kelampok. Kemudian untuk PT Margarana itu ada 2 unit. Ada 3 unit sebenarnya, tetapi untuk di Sumber Kelampok ada 2 unit. Unit 2-nya, kalau unit 1-nya kan di pemutaran Pak. Unit 2-nya itu luasannya 206. Ada di Banjardinas Sumber Batok.
dan unit 3 151 hektar. Secara keseluruhan itu kurang lebih 600 hektar. Di tahun 90 waktu zamannya Ide Bagus Uke selaku gubernur, desa ini ingin dihutankan kembali, dihapus. Terus Masyarakat melalui perwakilan 56 itu menghadap ke DPR RI. Kemudian hal itu dapat jaminan dari pemerintah pusat bahwa desa Sumber Lampok tidak dibedol desa. Dasar hukumnya tidak kuat. Satu sisi gubernur Iya, di betul desa ini tetapi menghadap kembali masyarakat ke DPR RI, tapi pada saat DPR RI tegas pemerintah menyatakan tidak. Bahkan DPR RI pada waktu itu jaga pendapat ke sini. Turun ke sini melihat situasi bagaimana perkampungan Sumber Lampok, bagaimana dengan perkebunannya ini. Kemudian bergantian dengan Dewi Prakti. Ya, pada waktu saat itu bagus. Masyarakat bisa interaksi. Semua fasilitas desa dilengkapi. Baik itu struktur di desa itu semua. Pada zaman demokrasi. Pada zaman demokrasi. Kemudian ada puskesmas, pelayanan, kemudian ada listrik. Masyarakat pada waktu itu sudah. Kemudian bagi hasilnya itu gimana? Sudah, karena sudah reclaiming. Oke. Masyarakat sudah menduduki, PT tidak bisa memperpanjang, Oke. tidak diberikan perpanjang oleh Pak Gubernur pada waktu di Wonogiri. Kan AGU-nya habis 93 dari tahun 68 tidak diperpanjang. 68 ke 93 tidak diperpanjang karena masyarakat memohon. Nah, kemudian pada saat itu satu PT ini yang Dharma Jati, 2007 habisnya. Di 2000 berikutnya yang kebetulan jadi berbekal pada waktu saat itu tetap melakukan permohonan, tapi dipakai bola pingpong. Ternyata pada zamannya Mangku Pastike, di satu sisi masyarakat mohon, di satu sisi di 2009 itu Pemprov juga memohon APL. Itu makanya berbenturan, berkonflik. Iya. Singkat waktu pergantian pemimpinan di 2018 kebetulan Pak Bekal komunikasi dengan Pak Gub baru ya masih transisi Pak. Ya, yang di rumah Ya, transisi. Beliaulah yang mengundang kami. Oh, jadi Pak Gubernur Koster yang mengambil inisiatif sebelum Pak Bekal komunikasi diundang ke rumah jabatan masih transisi ya pada waktu itu. Di sanalah ngobrol-ngobrol. Bagus dong, akhirnya Gubernur mau. Iya, kalau sebelumnya kan susah ketemu. Nah, sekarang kan sudah mulai masyarakat sudah dapat. Kalau dihitung sebenarnya untuk lahan garapan kan pembagiannya 70-30. Dengan formal. Mungkin Pak Benesa, sarang Pak Mekel, masyarakat lain sarang-sarang saling mengingatkan untuk masyarakatnya memanfaatkan dengan baik lahan itu kan kita mungkin mudah-mudahan nanti dengan kondisi seperti kan tenang pun masyarakat, tidak lagi kalau dulu kan dihantui dan kalau ada nak ngusir bulldozer gitu. Ya, terima kasih Pak Jero Benesa, mudah-mudahan ini menjadi jalan yang awal yang baik buat masyarakat Sumber Lampok di dalam meniti hidupnya. Tanah sudah jelas, tinggal sekarang bersekolah, bekerja dengan baik, bermasyarakat dengan baik. Beberapa hal yang ingin tanyakan Niki, Pak Kel. Yang pertama soal jalannya Niki, penyerahan sertifikat itu berapa kali, seperti apa? Mungkin Bapak Dokter bisa sampaikan. Nah, untuk berkenaan penyerahan sertifikat Niki ada 2 tahap yang dilakukan. Bahwasanya yang pertama untuk penyerahan sertifikatnya sebanyak 800 bidang sertifikat di tanggal 18 Mei 2021 itu diserahkan langsung oleh Bapak Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster di Aula Kantor Desa Sumber Lampok.
Dan yang kedua itu penyerahannya di tanggal 22 September 2021 kita melalui meeting Zoom dengan Pak Presiden langsung. Ya, Itu karena sebanyak pandemi ya. ya karena situasi pandemi itu sebanyak 813 bidang sertifikat. Itu diantaranya yang pertama 800 itu adalah lahan pemukiman, dan yang kedua ditambah lahan pemukimannya kurang lebih lagi 128 dan sisanya lahan pertanian. Nah ini proses daripada perjuangan masyarakat terkait dengan terbitnya sertifikat. Nah ini diawali dengan Bapak Gubernur Bali bersurat ke kita untuk membentuk yang namanya tim 9, Pak. Nah kita membentuk tim 9 ini, kenapa saya berikan nama tim 9? Karena jumlah ininya 9 orang, Pak. Nah 2020 ini ada tindak lanjut, yaitu ada surat kesepakatan yang kita buat, yaitu dengan Bapak Gubernur Bali, yang isinya adalah dengan tentang skema hak yang akan diberikan, yaitu 70-30. Nah, 70%-nya ini hak atas tanah yang ditempati oleh masyarakat yang luasannya kurang lebih 612 hektar. Nah, itu di luar pekarangan, pasos dan pasos ini tidak dihitung. Ada sisa tanah yang di luar pasos dan pasum ini kurang lebih, dan masuk pekarangan 514 hektar. Nah, inilah yang diskemakan 70 untuk masyarakat, 30 untuk pemerintah provinsi Bali. Itu kurang lebih untuk masyarakat 389 hektar, terus untuk pemerintah provinsi kurang lebih 154 hektar. Nah itu Pak, dengan sudah ada kesepakatan di tahun 2020, baru kita menindaklanjuti tentang berkenaan dengan pembicaraan teknis pemberian sertifikat terhadap masyarakat. Baru tim pengukuran turun ke desa Sumerdampo, yaitu DPR Kabupaten Buleleng untuk melakukan pengukuran. Nah, seperti itu daripada proses perjuangan secara singkatnya, Pak. Kalau boleh nih Pak, biar Garapan. biar terang informasinya ini, untuk garapan ini berapa luas yang mereka dapatkan, kemudian sudah menjadi sertifikat sekarang ini? Berkenaan tentang terkait hak yang diterima oleh warga masyarakat kami, yaitu tahun 2010 kita sudah membuat yang namanya kriteria, Pak. Artinya kita sudah memikirkan jauh sebelumnya, biar tidak ada terjadi persoalan konflik di antara pemohon ini di dalam warga masyarakat kan. Nah itu ada kriteria yang kita tentukan. Kakak utama adalah warga masyarakat yang berjuang dari tahun 90 sampai sekarang. Artinya halnya orang tua Tiang, contohnya kan orang tuanya Pak Jero. Nah itu mendapatkan haknya kurang lebih 85 are. Termasuk sekarang. Termasuk pekarangan. Ya. Misalnya dia mau ngasih pekarangan, ada yang di sini kan bervariasi. 3 are berarti di lahannya 82 are. Ada yang 4 are menguasai pekarangan, dia di lahan pertaniannya dapat 81. Ada yang 10 are, Pak. Itu ada yang 7 are, dan itu dikurangi, Pak. Kalau misalnya dia 10 are berarti lahan pertaniannya 75 are yang kakak utama. Terus kriteria pecah satu. Nah, contohnya seperti Pak Jero Berdesi. Nah, dia kawinnya setelah perjuangan kurang lebih tahun di atas tahun 93 itu disepakati itu menjadi pecah satu, haknya 60 are lahan pekarangan dengan pertaniannya. Seperti yang disampaikan, ketika dia menguasai 5 are berarti 55 pertaniannya. Terus pecah lagi duanya itu 40 are. Sama juga haknya pekarangan dengan lahan pertanian. Kurang ketika seperti yang pecah 2 masuk, nah menguasai lahan pekarangan 5 are di nya 35. Kemudian ada Pecah perempuan. Ada Pecah perempuan bagus, ya. warga masyarakat Yang kami menetap. yang menetap di sini. Seperti adik yang kebetulan kawin dengan orang luar desa, tapi tinggalnya di Sumerdampo. Dia yang suami pindah ke Sumerdampo, jadi warga Sumerdampo. Itu mendapatkan 29 are. Termasuk pekarangan. Termasuk pekarangan. Ada warga masyarakat yang dulunya korban pemerintah, yaitu pada saat zaman PT Margarana dan Dharma Jati masih ada. Nah ini mereka transmigrasi karena mereka katakanlah lahannya mungkin ada yang jarah atau mungkin mereka punya persoalan dengan PT Margarana, memilihnya transmigrasi. Nah karena di sana tidak betah, kembali ke sini. Itu menetap di Sumerdampo, itu menjadi ekstran. Setelah perjuangan ekstra. Berapa dapat? itu mendapatnya 24. Setelah perjuangan kembali dia, Pak. Itu.
Artinya Semua diperhatikan. ya, dan ada warga masyarakat yang sebagai penggarap atau penandu warga masyarakat kita yang dari luar desa. Ini ada yang dari Karangasem, ada yang dari Buleleng, ada yang dari Bungkul. Tinggalnya dari 2000. Tinggalnya di atas setelah perjuangan mereka mendapatkan pekarangan 3 hari. Warga masyarakat yang setelah penetapan Oke, kriteria oke. itu mendapatkan 4 hari. Kalau penggarap 3 hari. Kalau Jadi bercabang. sudah Ya. sudah bagus sekali Ya. ya dipikirkan Itu warga dipikirkan masyarakat- semua warga daripada masyarakat- anggota-anggota Warga masyarakat yang masyarakat tidak dan di dalam ya. termasuk memenuhi kriteria itu. Ini udah perancangnya dulu. Kalau di desa Bagus. adat, Kadusnya, perbekalnya, di desa di adat kadusnya dulu gitu. kita itu membuatkan tanhayan desa. Ada warga masyarakat kita yang baru pindah ke Sumber Lampok dan dia ikut juga sebagai warga masyarakat, katakanlah memenuhi kewajiban, memenuhi kewajiban kayangan 3. Kita buatkan tanhayan desa. Jadi ini perjuangan panjang menuntut kebenaran, menuntut keadilan daripada masyarakat akhirnya tercapai kan. Sungkare. Kemudian ini tadi dari keterangan Juru Desa itu bahwa ini sudah melewati ada 6 gubernur melewati. Jadi waktu itu 6 pimpinan daerah Provinsi Bali dari berbagai cara dan strategi dan kebijakannya belum juga memenuhi daripada hak masyarakat kan begitu ya. Jadi baru Gubernur Pak Wayan Koster itu yang luar biasa bisa menyelesaikan kan begitu ya persoalan rakyat terkait keadilan ini. Nah, itu luar biasa. Kemudian karena ini perjuangan panjang ya Bapak Perbekal Sumber Lampok sehingga sekarang lahan yang didapatkan ini oleh masyarakat sebagaimana disampaikan tadi itu. Nah, ini mengenai pasosnya dan kemudian mengenai juga pemanfaatannya ini seperti apa? Terkait dengan untuk pasos dan pasumnya, di sini kita rencanakan kurang lebih itu adalah untuk Labu Purenya 9 hektar, terus ada tanah wakafnya 3 hektar dan tanah aset desa Pak. Nah, di atas tanah aset desa ini kita sudah rencanakan ke depan untuk kebutuhan masyarakat, yaitu kita di sini Desa Sumber Lampok baru tingkat pendidikannya ada sekolah SD. Kedepannya kami mengharapkan bantuan dari pemerintah bagaimana di Sumber Lampok ini dibangun sekolah SMK maupun SMA. Ya. Nah, biar ke depan ini dengan selesainya tanah Sumber Lampok, ya SDM masyarakat kami meningkat dan nanti mampu bersaing untuk sebagai generasi-generasi penerus bangsa. Nah, itu yang kami harapkan dan itu kita sudah sediakan lahan Pak. Gini, saya mungkin ada pesan sedikit ya dari lembaga dan DPR kan itu sebagai wakil rakyat. Saya juga pesan mungkin kepada Bapak Perbekal, kepada Bapak Juru Desa, kepada tokoh-tokoh dan masyarakat yang ada di Desa Sumber Lampok ini supaya betul-betul bisa menjaga, merawat tanahnya, jangan sampai dipindah tangan Pak. Ya, Karena kan penting sekali ini untuk membangun untuk kesejahteraan daripada masyarakat kan begitu ya, karena lebih banyak mayoritas masyarakat petani, apakah petani penggarap atau petani sawah kan gitu ya, sehingga tolong ini dijaga betul, jangan sampai yang sudah diberikan oleh Bapak Gubernur kita yang luar biasa ini kemudian ada daripada pemikiran warga yang ingin menggadekan atau apa, kalau bisa dibantu, dikawal, dijaga. Mungkin itu aja pesan dari kami. Lahir dia jadi semua banget. Kira ada harus dipanggil. Ya nggak ada Agus Wijaya nama lengkap. Ada Agus Wijaya. Dari kecil Riki. Oke, lahirnya. Bapak Riki, Ibu Riki semua dari lahir. Tahu asal usul dari mana dulu diceritakan oleh Bapak? Kalau tiang lahir nih ke tahun 91 dan bapak tiang nih ke Bajang lah ke waktu masih perkebunan Riki berbagi. Oh bapak. Berapa orang bersaudara? Tiang, Oke. tiang 3 nih, cewek kali tiang. Nah, niki kan proses yang dekat kemarin niki kan ada tentang pembagian sertifikat. Bapak kan dapat juga ya? Iya. Bapak dapat untuk ke garapan berapa? Bapak dapat berapa? Tiang garapan dan boleh pekarangan mantan. Pekarangan. Ya. Iya. Pekarangan berapa? 4 hari. Terus saya dengar sampai
tato sertifikat. Coba jelaskan sedikit kenapa sampai bisa seperti itu. Nah, ini kan awalnya ini dari ya yang tahu persis tentang perjuangan, yang tidak tahu persis tentang perjuangan ini. Tapi yang hanya cara senggak balik ini milu-milu buang lah ini sampai pada saat ikut demo, ajak pak anak yang jenis beriki, sembahyang bersama segala macam. Kebetulan pada saat tim ada ke Denpasar, kebetulan berbarengan dengan adanya sembahyang bersama di sini. Yang mempindasan Diki udah perjuangan. Kalau diberikan nanti untuk pensertifikatan ini berjalan dengan baik, yang Masaudan untuk mendapat sertifikat. Tato sertifikat. Di mana coba lihat? Jadi harapan saya Pak, pasca distribusi lahan ini nanti yang memang harus lebih serius lagi. Pasca distribusi ini harus Apa yang kira-kira? pertama itu alih tangan Pak, alih fungsi. Oke. Alih fungsi, pindah tangan, apa tadi menjadikan digadikan dan sebagainya seperti itu. Itu memang harus benar-benar kuat pemberdayaan ke masyarakatnya Pak. Bagaimana tanah itu bisa memberikan nilai ekonomi buat kehidupannya. Betul, seperti itu. Kalau itu puluhan tahun kita berjuang, tahu-tahunya udah alih fungsi dan sebagainya. Artinya bahwa setelah ini ada yang jauh lebih penting juga adalah pemberdayaan ekonomi buat seluruh masyarakat. Betul, itu Pak yang penting. Seperti tadi juga Pak Mekal bilang, di samping pemberdayaan ekonomi, sumber daya manusia, ada sekolah. Ya. Kalau sekolah sudah bagus, kesehatan sudah bagus, ekonomi sudah mencukupi, jalan dengan baik. Ya. Saya pikir itu Pak. Ya. Terima kasih atas kerukunan yang sudah jalan di sini di Desa Sumber Kelampok. Satu contoh toleransi beragama, berjuang bersama, suka duka bersama, dan sampai saat ini bersama terus. Mudah-mudahan sampai terus-terusan generasi berikutnya bersatu terus antara teman saudara Muslim, saudara Hindu, sama-sama mendorong, saling tolong menolong dan gotong royong. Ya, giring Titiang.